Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Hai Tigaran, selamat malam. Salam berjumpa kembali bersama kita di cerita horor terbaru season keempat episode yang kelima. Nah, di cerita kali ini masih cerita orang ya. Ya maklum lah. Soalnya kalau gue sendiri tuh hampir nggak pernah ada ya cerita horor atau pengalaman sendiri yang ngalamin sendiri gitu lah. Jadi ya udah mau lah bawa cerita orang aja ya. Oke, di cerita kali ini gue mau ceritain yang kira-kira sih kejadiannya katanya udah sekitar 7 tahun yang lalu waktu dia masih semester 4 apa 5 gitulah. Gue langsung masuk ke ceritanya aja ya biar gak terlalu lama. Jadi waktu itu saya kuliah jurusan ilmu komunikasi dan mendapat tugas praktek membuat film dokumenter di mata kuliah sinematografi. Tugas ini adalah tugas kelompok. Singkat cerita, terbentuklah kelompok yang terdiri dari 8 orang, yaitu 4 perempuan dan 4 laki-laki. Semua anggota adalah teman dekat dan kita sering main bareng. Bahkan anggota laki-laki salah satunya itu adalah pacar saya. Berembuklah kita untuk menentukan akan mengangkat topik apa untuk film dokumenter. 2 anggota, sebut saja Udin dan Tama, adalah anak pers mahasiswa. Jadi mereka punya banyak ide pastinya karena terbiasa liputan untuk buletin kampus. Kita memutuskan untuk mengangkat topik tentang pendidikan yang fokusnya adalah anak putus sekolah. Yang mencetuskan ide ini tidak lain dan tidak bukan adalah Udin dan Tama. Mereka bercerita kalau di sebuah kota P ada satu desa, sebut saja Desa Cemara, yang hampir semua penduduknya hanya bersekolah sampai lulus SD saja. Setelah lulus SD, mereka akan pergi merantau ke Jakarta. Dan hal ini sudah terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang sampai ke anak turunannya. Kota P ini letaknya bersebelahan dengan kota tempat saya kuliah. Tidak jauh, lewat jalan alternatif paling hanya 30 menit perjalanan. Yang jauh adalah lokasi menuju Desa Cemara. Kalau tidak salah, total perjalanan itu 1-2 jam. Desa Cemara ini letaknya di kaki Gunung Slamet, dan itu desa yang paling ujung mentok. Jadi kalau lurus terus, ya sudah mentok hutan dan gunung ya. Dan yang menyulitkan pada saat itu, akses jalan itu belum pakai aspal. Jadi jalannya tuh masih berupa batu-batu besar, persis seperti sungai kering, dan jalannya juga menanjak karena memang lokasi di kaki gunung. Jalan seperti ini ditempuh kurang lebih sepanjang 3-5 km lah. Kanan kiri jalan itu udah kebon dan ada rumah penduduk tapi sangat jarang. Kalau malam ya gelap dan gak ada lampu di sepanjang jalan ya. By the way, sekarang akses jalan udah diaspal ya, jadi cepet banget kalau mau ke sana. Oke, kita lanjut. Itu kita putuskan buat survei lokasi dulu sekaligus riset awal. Kita berangkat naik 4 motor sambil boncengan anak-anak cowok yang nyetir motornya. Dan beneran ya, jalan ke sana tuh susah banget. Sampai kita yang bonceng tuh harus berkali-kali turun karena motor nggak kuat nanjak. Sampai di sana kita wawancara sama Pak Lurahnya dulu dan sempat berkeliling tanya-tanya sama penduduk sekitar. Sebenarnya desanya nggak horor sih, lebih ke asri dan sejuk banget. Cuma ya karena desa ini di ujung, berbatasan dengan hutan, ditambah penduduknya juga sedikit, dan aksesnya jauh dari keramaian, jadi ya sepi banget. Letak rumah-rumah penduduk juga agak berjauhan, dan malam gak ada penerangan jalan. Hanya dari rumah penduduk ya. Nggak ada warung maupun sekolah. Kalau mau belanja dan sekolah harus turun gunung dulu istilahnya, dan lewat jalan yang rusak itu.
Ada sih satu angkutan umum yang datang tiap pagi menjemput anak-anak sekolah sekitar jam 6 pagi. Tapi hanya menjemput ya, pulangnya ya anak-anak pada jalan kaki manjat gunung. Saat survei, kita juga menyempatkan untuk berkeliling desa buat cari spot-spot bagus untuk besok ambil gambar. Kita dikasih tahu ada spot sunrise yang bagus, tapi aksesnya harus lewat hutan kecil dulu, dan ada sungai yang ada air terjunnya. Itu juga aksesnya sangat sulit ya, karena jalan menurun licin, harus lewatin pemakaman dulu sebelum menuju sungai. Setelah kita diskusi lagi, fix kita akhirnya jadi ambil film dokumenter di situ. Karena lokasi yang jauh, kita rencananya menginap 1 malam. Jadi nanti ada waktu 2 hari 1 malam buat take gambar, dan kita harus maksimalin waktu buat take gambar yang banyak, berhubung lokasi itu sulit dijangkau. Alhamdulillah ya, Pak Lurah bersedia menampung kita di rumahnya selama proses tersebut. Tibalah waktu yang ditentukan. Kita bawa perlengkapan syuting sekaligus perlengkapan pribadi untuk menginap. Gak lupa bawa oleh-oleh juga buat Pak Lurah sebagai tanda terima kasih karena mau menampung kami. Kita berangkat jam 9 pagi. Dan mulai dari perjalanan sampai tiba di desa itu sudah mulai syuting. Jadi seharian itu kita pakai buat full syuting. Sampai malamnya kita juga sempat syuting buat wawancara anak yang putus sekolah dengan penerangan seadanya dari flash HP. Ada satu teman saya yang indigo, sebut saja Ana ya, dia nonis. Dan satu anak sebut saja Putri, dia gak indigo sih, tapi perasa banget. Mereka udah diwanti-wanti sama aku dan Wiwi kalau lihat apa-apa jangan ngomong. Boleh cerita, tapi nanti kalau udah pulang. Karena sejujurnya kita berdua yang lain tuh penakut banget. Kalau anak cowok sih mereka santuy. Kebanyakan pada gokil, jadi bercandaan mulu. Nah, apesnya pas lagi syuting ke sana, aku satu-satunya yang lagi menstruasi. Rumah Pak Lurahnya tuh sebenarnya serem ya. Rumah tua pedesaan gitu. Belakangnya hutan, kamar mandinya tuh dari gedek atau anyaman bambu. Aku benar-benar menepis pikiran yang gak positif thinking banget pokoknya. Tapi si Wiwi heboh. Dia kemana-mana minta ditemenin, bahkan mandi juga maunya bareng. Kita anak cewek tidur di satu kamar yang udah disediain 2 kasur. Yang mana kasurnya tuh atas bawah. Ana dan Putri langsung nyuruh aku dan Wiwi tidur di kasur atas. Sedangkan mereka tidur di kasur bawah. Gak ngerti sih kenapa, tapi kayaknya ada sesuatu dan mereka gak cerita sampai sekarang. Sedangkan anak cowok tidur gelar kasur di ruang tamu. Sejujurnya, nggak ada yang diganggu ketika kita menginap di sana. Tapi nggak tahu dengan Ana dan Putri. Karena si Ana ini dia bilang nggak bisa tidur semalaman. Dan Ana nggak pernah cerita juga kenapa. Besok paginya kita bangun awal banget buat ngejar sunrise. Desa juga udah ramai dengan warga yang beraktivitas. Sampai di sana kita take gambar, foto-foto dan menikmati sunrise. Di situ juga ada rumah pondok tua tidak berpenghuni. Enggak ada cerita horor apa-apa sih di sini. Setelah kita turun dan sarapan, habis sarapan kita pergi ke sungai. Sengaja nggak mandi karena mau basah-basahan. Dan di situ aku sempat kepleset duduk dong, sampai meluncur lumayan jauh, dan itu sakit banget. Kagetnya, saya tuh keplesetnya tepat di depan makam. Sampai sungai emang beneran bagus, dan lokasi sungai ada di tengah-tengah hutan. Pokoknya kita cukup waktu pengambilan gambar di situ dan akhirnya kita semua pamit pulang. Setelah selesai semua pengambilan gambar, itu berlanjut ke proses editing. Dan disinilah awalnya. Beberapa hari setelah syuting, aku sakit demam. Badanku sakit semua dan itu benar-benar sakit sebadan, kayak habis digebukin. Akhirnya aku dibawa ke klinik dan kata dokter emang demam dan kecapean. Habis minum obat, besoknya demamku turun, tapi badan tetap sakit-sakit semua. Itu adalah sakit demam terlama seumur hidupku. Aku sakit sekitar 2 minggu ya. Badan udah gak demam, tapi lemes, letih, lunglai, gak doyan makan. Badan pada sakit semua, gak bertenaga sama sekali. Obatku sebelum sakit 40 kg dan sampai turun 5 kg. Bayangin ya, anak kuliah, BB-nya 35 kg, bener-bener kayak tengkorak hidup aku. Pipi juga kempot kayak nenek-nenek. 2 minggu aku mulai membaik dan memutuskan berangkat kuliah.
Teman sekelasku ini emang ada beberapa yang indigo dan kebanyakan cewek. Teman-teman kaget lihat aku kurus banget dan bingung sebenarnya aku tuh sakit apa. Aku ceritain lah bla 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 bla. Nah, dua teman aku yang indigo, si Ana yang waktu itu ikut syuting, dan Disa kayak beda banget lihat aku nggak berani natap lama-lama. Terus bolak-balik lihat ke belakang aku seolah-olah ada sesuatu. Aku gak curiga apa-apa lah waktu itu. Sampai suatu saat, karena aku ngeluh mulu, badan sakit semua, mamaku akhirnya nyariin tukang pijit buat aku. Dapatlah, namanya sebut aja Bu Sri, oke? Itu pertama kalinya aku pijit sama Bu Sri, dan sampai sekarang jadi tukang pijit langgananku. Bu Sri ini usianya sekitar 50-an, hijabnya syari dan lebar. Orangnya ramah, terus senang ngobrol. Jadi selama dipijit, aku diajak ngobrol mulu. Nah, tiba-tiba pas mijet aku, Bu Sri tersentak dan mulai bertanya-tanya. "Mbak, kamu kemarin-kemarin habis bepergian gak?" "Kenapa emangnya, Bu?" "Ya gak apa-apa, pengen tahu aja. Pernah habis pergi ke tempat-tempat tertentu gak sampai nginep?" Iya Bu, saya habis syuting film di Desa Cemara. Tapi udah lama, sekitar 3 minggu yang lalu." "Itu desanya begini ya Mbak?" Dia jelaskan secara rinci desanya. "Terus, kamu pergi ke sini dan ke situ ya Mbak?" Mendengar penjelasannya, aku kaget ya, karena dia juga tahu aku kepleset pas di sungai. Kok nih ibu tahu semua ya? Persis lagi apa yang dijelasin sama kenyataannya. Padahal kan kita baru kenal. Sampai situ aku agak merinding ya dan langsung bertanya balik. "Kok ibu tahu sih?" "Mbak nginep di mana?" Aku bingung, ibunya cuma senyum. Mau tidak mau aku pun hanya bisa membalas. "Di rumah Pak Lurahnya, Bu." Lagi-lagi ibu itu menjelaskan kondisi rumah Pak Lurah dan penjelasan si ibu benar-benar akurat 100%. Lalu aku terus maksa bertanya karena masih heran. "Ibu kok bisa tahu sih, Bu?" "Kamu pas kesana lagi mens ya, Mbak?" Kaget lagi dong aku, karena tebakannya benar dan aku cuma ngangguk aja. "Pantesan." "Mbak, kamu berdoa yang khusyuk ya. Baca Al-Fatihah sambil istighfar yang banyak minta kesembuhan ke Gusti Allah." Selanjutnya, si ibu ngurut bagian pantat aku sambil merapalkan doa-doa. Habis ngurut pantat, kasurnya getar dong. Bener-bener getar dan aku masih nggak tahu kenapa. Terakhir aku dipijat bagian kepala. Selesai pijat, Bu Sri doain aku sambil pegang area pundak aku dari belakang. "Udah selesai. Insya Allah aman gak apa-apa. Kamu kalau pergi-pergi ke tempat-tempat yang baru pernah dikunjungi, jangan lupa baca ayat kursi, minta perlindungan. Apalagi dalam kondisi lagi mens." Begitu kira-kira pesan Bu Sri. Aku yain aja, tapi masih gak ngerti. Tapi emang kuakui pas di sana saking santainya baca doa pun aku enggak. Habis mijet, Bu Sri ngobrol sama mamaku dan cerita semuanya. Karena kedengaran dari kamar, aku ikut nimbrung akhirnya. Dan kaget banget dengar penjelasan dari Bu Sri. Katanya aku diikutin jin cowok. Dia nempel di bagian pantat. Pas dengar bukannya takut, tapi kesel banget sih. Itu jin gak sopan bener, nempel di pantat cewek. Katanya aku udah diincar, tertarik karena lagi mens. Nempelnya itu pas aku jatuh kepleset duduk pas mau ke sungai. Itu sebabnya aku sakit demam, badan sakit-sakit, dan gak bertenaga bahkan sampai susut 5 kilogram. Itu reaksi badan aku karena gak kuat diikutin jin, dan jin itu sampai nyerap energiku, makanya lemes. Sejak itu, setiap pergi kemanapun, aku gak pernah lupa berdoa. Kapok, aku gak mau lagi kejadian itu terulang. Nyatanya habis dipijit Bu Sri, badan jadi enteng banget, gak sakit-sakit lagi. Karena kondisi udah membaik, aku pun ngampus lagi seperti biasa. Pas di kampus, si Ana sama Disa aku interogasi. "Ngaku aja kalian, lihat apaan pas dulu aku ngampus habis sakit?" Mereka awalnya ragu mau cerita, tapi aku bilang aku udah tahu kok. Cerita mereka pun persis seperti penjelasan Bu Sri. Katanya ada makhluk yang ngikutin aku dari belakang, ngekor terus kemana-mana, dan itu menyerupai laki-laki. Ukurannya kadang bisa membesar, bisa mengecil, gak kelihatan. Kalau Bu Sri gak jelasin sampai sedetil itu sih.
Mereka minta maaf nggak kasih tahu aku karena mereka sendiri takut banget liatnya. Ditambah kalau aku tahu juga pasti bakal ketakutan. Mereka bilang, sekarang makhluk yang ngikutin aku udah nggak ada kok. Oke, aku lega berarti Bu Sri nggak bohong. Cerita nggak berhenti sampai situ ya. Disa ini satu kos sama Wiwi, yang satu kelompok film dokumenter sama aku itu. Pas di kosan di kamar Wiwi, Disa cerita ke Wiwi tentang apa yang aku alamin pas bikin film dokumenter. Emang si Wiwi ini belum tahu karena sejak ngampus belum ketemu dia juga. Tiba-tiba pas lagi cerita, Disa diem. Mendadak merinding dan bilang ke Wiwi, "Wi, kayaknya cerita lanjut besok aja deh. Ada yang gak suka aku ceritain soal ini." Malamnya ketika tidur, Disa kebangun tengah malam dengan cahaya lampu tidur yang remang-remang. Dia lihat sosok yang ngikutin aku ada di dalam kamarnya lagi berdiri ngeliatin Disa. Disa langsung kaget dong tengah malam lihat begituan. Dia mau pindah tidur ke kamar Wiwi, tapi gak mungkin karena udah tengah malam. Akhirnya dia cuma bisa pasrah, memaksakan tidur sambil baca doa-doa. Besoknya si Disa tidur terus di kamar Wiwi sampai seminggu lamanya. Nah, Tigarans, cerita ini sebenarnya ngajarin kita untuk tidak lengah ya dalam situasi apapun, di tempat manapun. Jangan sampai kita lupa berdoa. Karena ada beberapa tempat-tempat tertentu yang mungkin wingit, yang jauh, yang terpelosok lah, yang suci lah, yang angker lah, yang sakral lah. Nah, itu perlu tuh yang namanya kita berdoa. Karena kalau tempat seperti itu biasanya akan ada sosok-sosok yang seperti itu ya, atau makhluk-makhluk seperti itu. Oke, khususnya bagi perempuan-perempuan yang lagi datang bulan, nah itu momen-momen yang sebenarnya sangat-sangat mengundang banget. Jadi alangkah baiknya setiap langkah kita diiringi oleh doa. Seminim-minimnya minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Segitu aja Tigarans, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sampai jumpa. Hai Tigarans, selamat datang kembali dan selamat mendengarkan. Gue mau cerita. Cerita ini dia alami oleh seseorang laki-laki yang bernama Gustav. Langit sedikit tertutup mendung, sehingga suasana terasa dingin. Dibarengi gerimis yang tipis membuat seorang laki-laki, sebut saja Gustav, terasa sedikit kedinginan. Perjalanan menuju salah satu sekolah negeri di mana anak Gustav bersekolah menimba ilmu. Kurang lebih pukul 1, Gustav sudah sampai di tempat penjemputan anaknya. Sebelah utara tempat penjemputan termasuk pekarang kosong. Dan di sebelah selatannya berdiri dengan kokohnya tembok pembatas sekolahan dan jalan. Di situ sudah banyak orang tua yang juga menjemput anaknya. Tidak selang beberapa menit, anak yang akan dijemput, sebut saja Endang, keluar kelas berbarengan dengan teman lainnya. "Pak, lewat sini." Begitu lirih suara Endang sambil naik ke sepeda motor. Gustav begitu mendengar ajakan anaknya, langsung menstarter motornya dan jalan untuk pulang. Sampailah di perempatan jembatan Geropak yang menuju Karanganyar. Di situ Gustav masih merasa anaknya membonceng. Lanjut jalan ke barat, sampailah di SD. Keanehan mulai terasa. Biasanya Gustav membonceng sambil bertanya pada anaknya. Saat itu diam seribu bahasa. Keanehan kedua, hati Gustav merasa tidak tenang dan gelisah. Terasa ringan sekali, seakan tidak membonceng anaknya. Namun kegelisahan tersebut dibuang jauh-jauh. "Ah, itu nggak mungkin," gumamnya dalam hati. Perjalanan lanjut dari SD Tuking Gedung ke selatan. Karena memang rumah Endang di Tua Buru Kulon. Hati yang semakin gelisah, hati yang berdetak kencang dan boncengan yang mencurigakan terasa ringan, kayak ada angin semilir kecil, kecurigaan semakin kuat. Membuat Gustav berhenti di utara aspal jalan Dendels, tepatnya di sebelah timur Bapak mantan Kades Rasikun Hadi Saputro.
Dengan hati terasa takut dan merinding, Gustaf memberanikan diri untuk berhenti dan mengecek boncengannya. Allahu Akbar. Demikian kalimat kaget yang pertama kali keluar. Yang selama ini terasa anaknya membonceng, ternyata kosong. Tidak ada anak yang membonceng. Endah? Endah di mana kamu? Begitu Gustaf berkali-kali menyebut anaknya yang dianggapnya membonceng ternyata kosong. Lalu, siapa tadi yang terasa membonceng sampai dengan SD Tuking gedong? Pikiran bingung, sedih, kok bisa ya? Gustaf membuang pikiran-pikiran negatifnya. Sambil berdoa dan berharap cemas-cemas, Gustaf menyusuri jalan yang tadi dilalui. Kalau mungkin anaknya jatuh tidak terasa. Singkat cerita, Gustaf tidak menemukan anaknya di sepanjang jalan yang dilalui. Membuat hatinya semakin bingung. Dan sampailah di tempat penjemputan awal. Alhamdulillah, Endang masih di tempat penjemputan awal. Gimana sih Pak? Orang belum naik sudah ditinggal. Dipanggil-panggil tidak mendengar. Umpat Endang sambil menangis. Dengan perasaan campur aduk antara sedih dan heran, kok bisa terjadi? Akhirnya Gustaf kembali ke perjalanan pulang ke rumah dengan selamat. Cerita ini benar-benar terjadi. Kalau teringat selalu ingin tertawa. Apakah karena pikirannya sedang hampa? Apa memang ada hal-hal mistis yang menyertai? Tapi Gustaf tetap mempercayai kalau itu terjadi karena saat penjemputan sedang hujan. Dan Gustaf memakai jas hujan dan helm. Jadi mungkin sebenarnya belum naik. Sementara di sekitar penjemputan banyak orang. Jadi kurang konsentrasi. Dan jas hujan dan helm mungkin mengurangi pendengaran Gustaf. Sehingga di saat dipanggil-panggil anaknya tidak mendengar. Tapi kok sampai jauh sekali. Hampir sampai di rumah baru ketahuan. Kasihan anaknya, bapak gimana antara kasihan sama kocak ya. Ditinggal men, untung bukan ditinggal tempat yang dia nggak tahu ya, untung masih di sekolah. Coba kalau di tempat yang emang dia nggak familiar, kasihan banget sumpah. Ya kita bahas coba sebentar ya, sedikit aja nih. Kalau dilihat-lihat ceritanya, ada kemungkinan gue nggak tahu kalian tahu apa enggak, cuman kalau di saat hujan itu banyak hantu-hantu yang numpang neduh. Percaya nggak sih lo? Banyak hantu-hantu yang numpang neduh, terutama si Miss K ya. Dia numpang neduh di teras orang, atau mungkin di kamar orang, atau mungkin di halaman. Gue juga nggak ngerti kenapa ya mereka kalau hujan, atau lagi hujan nih, terus mereka numpang neduh. Gue nggak ngerti kenapa. Apa karena kayak kita gitu ya, takut basah. Nanti mungkin pada saat itu ada yang neduh, terus pengen pergi kemana, jadi numpang sama bapaknya. Menyerupai seperti anaknya, naik, lewat sini pak. Udah itu jalannya tadi kan lewat jalan kecil ya. Kecil dan mungkin sempit, gelap itu kali. Senang tuh anaknya si makhluk ini. Terus pas sedang lewatin jalan itu, dia cabut gitu kan. Gak sopan loh, gak bilang terima kasih. Atau mungkin juga bisa ya, karena mungkin bapaknya capek, lagi hujan, banyak orang, gak konsentrasi, itu logikanya ya. Gak konsentrasi, jadi anaknya belum naik, dia udah mencabut aja. Banyak sih, kalau dipikir-pikir ya, alasan-alasan logisnya. Cuman kalau misalkan untuk dihubungkan ke kasus goib, yaitu tadi banyak makhluk-makhluk gaib yang numpang neduh karena lagi keadaan hujan, jadi numpang neduh. Terus ada kesempatan untuk numpang nebeng, dia menyerupai seperti orang yang si bapak ini kenal, terus numpang deh. Enak ya, nggak bayar. Coba kalau Gojek tuh, kasihan kan abangnya. Gimana tinggalan untuk cerita di episode kali ini? Kurang serem ya? Serem nggak? Mungkin akan serem kalau kalian merasakan apa yang bapak ini rasakan.
Kalian ngegonceng sosok yang tidak terlihat. Banyak mungkin ya pengalaman-pengalaman abang-abang Gojek, abang-abang ojol yang narik di malam hari atau pagi, mungkin dari bisa dikatakan jam 12, jam 1 sampai jam 3 pagi ya, dimana mereka tuh emang lagi aktif-aktifnya jam segitu. Terus mungkin juga ada yang dapat customer hantunya itu yang nggak usil sih, itunya iseng ya, cuman yang enggak bukan nggak menakutkan sih, maksudnya nggak iseng, nggak ketawa-ketawa atau nggak ngapa-ngapain yang emang mencelakakan gitu ya, tapi emang pure pengen dianterin. Tuh gue banyak banget denger cerita mengenai ojol-ojol ini. Cek aja deh silahkan di YouTube, banyak kan kalian udah tahu. Mungkin gue akan coba kali ya menceritakan pengalaman Gojek yang gue denger langsung dari bapak-bapak atau ojol-ojol. Sebelum gue akhiri, gue mau ingatkan lagi nih teman-teman 3 Rans, jangan lupa di follow, di rate, give comments maybe, I don't know. Dan jangan lupa juga share cerita horor kalian. Kalian bisa klik link di bio 3 Rans. Dan atau juga kalian bisa ke YouTube, TikTok, Instagram, ataupun juga Twitter 3 Rans. Bisa kalian DM kita. Oke? Kami tunggu cerita kalian. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dah.